Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Pak Benny Karman, silakan. Terima kasih pimpinan. Saya Benny Karman. Saya ingin menyampaikan catatan saya pimpinannya. Yang pertama, teman-teman hakim ini datang pada saat yang tepat. Mengapa tepat? Pimpinan DPR, pimpinan para wakil rakyat, itu adalah 90% pernah di Komisi 3. Yang terhormat Pak Dasko, yang terhormat Pak Ujun, yang terhormat Pak Adis, yang terhormat Pak San Mustafa adalah ex Komisi 3 yang tentu saja punya pengaruh yang begitu kuat. Saya rasa saat yang tepat apa yang disampaikan oleh teman-teman hakim tadi akan diperjuangkan oleh pimpinan kita yang kebetulan saat ini turun gunung bertemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian, para hakim, para wakil Tuhan. Saya ingat pepatah di zaman Romawi kuno. Hakim adil, hakim disembah. Hakim lalim, hakim disanggah, hakim dirajam. Itu menunjukkan bahwa tidak semua hakim adalah wakil Tuhan. Ada juga wakil setan. Nah, oleh sebab itu, ketika teman-teman yang sama pada tahun 2013 datang di tempat ini juga, pimpinan, pernah juga menyampaikan hal yang sama. Dan pada saat itu, kami juga yang ikut menerima, mungkin ada yang datang pada saat itu. Perdebatan pada saat itu pimpinan, ada dua. Apakah hakim yang diutamakan oleh hakim ini adalah memperjuangkan status sebagai pejabat negara atau memperjuangkan kesejahteraannya? Maka kata kunci itu adalah PP tahun 2013 yang kemudian direvisi oleh putusan Mahkamah Agung. Ada revisi pemerintahan Presiden Jokowi 2016, kemudian sebagian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, pada saat itu pimpinan juga ada Pak Dasko, Pak Adis, Pak Ujun juga. Bukan kita tidak memperjuangkan ini. Pada saat itu kita menjawabnya dengan membuat
undang-undang tentang jabatan hakim. Mohon dikoreksi nanti Pak Ketua kalau saya salah. Pada saat itu kita sudah mengajukan rancangan undang-undang jabatan hakim yang intinya untuk menegaskan bahwa status hakim itu adalah pejabat negara. Tidak cukup dituangkan dalam peraturan pemerintah. Sebab kalau dituangkan dalam undang-undang, itu akan ada konsekuensi berkaitan dengan hak protokoler dan kesejahteraan tadi. Perlu Bapak, Ibu, para hakim yang datang mengetahui juga bahwa teman-teman anggota DPRD juga pada saat itu menuntut status yang sama. Mereka juga meminta statusnya pejabat negara, DPRD dan provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, kalau hakim begitu, kenapa kami tidak? Nah, itulah sebabnya pada saat itu menurut saya kebijakan kita supaya dibuat dulu undang-undangnya, payung hukumnya, jabatan hakim itu menjadi pejabat negara. Kita sudah siapkan rancangan undang-undang. Saya rasa yang terhormat Pak Adis lah yang memimpin itu. Sudah siapkan, tetapi entah kenapa tidak diproses ini lebih lanjut. Tiba-tiba kemudian ada revisi terhadap PP tahun 2013, kemudian lagi saya kaget ketika ada putusan Hakim Agung yang melakukan judicial review atas PP ini. Nah, isinya juga ketika kepada saya disampaikan putusan itu, saya menyampaikan, ini putusan banci. Baca PP itu. Apa ada perintah? Tidak ada. Apa yang tadi disampaikan oleh juru bicara hakim itu hanya kesimpulan. Putusan itu deklaratif sifatnya. Hanya menyatakan PP itu bertentangan dengan undang-undang. Tidak ada perintah kepada Presiden untuk membuat peraturan, tidak ada. Coba baca itu. Saya mau mengatakan jangan persalahkan pemerintah juga. Nah, oleh sebab itu usul saya Pak Ketua yang terhormat, pimpinan ini ada Pak pimpinan kita, Pak Dasko, untuk mengatasi, menjawab, merespon apa yang dituntut oleh teman-teman ini. Kita segera mengusulkan undang-undang jabatan hakim. Saya memahami Presiden terpilih Pak Prabowo sangat memperhatikan masalah ini. Berulang kali disampaikan bahwa hakim punya tugas itu adalah memperjuangkan dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, akan sungguh-sungguh diperhatikan kesejahteraannya, dimulai dengan pemberian status jabatan hakim sebagai pejabat negara. Nah, di dalam rancangan undang-undang jabatan hakim, pimpinan, berkenan saya tambahkan, ada persoalan yang terhormat Pak Adis juga yang tahu. Waktu itu kita persoalkan, kalau mau memberikan status kepada para hakim jabatan pejabat negara, maka kita harus mengubah sistem dan mekanisme rekrutmen para hakim. Nah, disitulah jadi soalnya. Ini supaya teman-teman juga tahu bahwa tidak sesederhana itu. Jadi kita harus mengubah itu. Nah, lalu secara perlahan-lahan dulu kita mulai dengan tadi soal IT, soal aplikasi. Saya rasa itu penting dan infrastruktur penting. Tapi setelah itu tentu SDM-nya kita akan perhatikan. Sebagai wakil rakyat tadi tentu kami menaruh harapan dan kami tentu
rely on kepada pimpinan kita yang ada di depan. Pimpinan yang di depan itu adalah pimpinan DPR, bukan pimpinan Komisi 3. Supaya Bapak Ibu tahu, pimpinan DPR, pengambil keputusan. Dan juga pimpinan Pak Dasko adalah dari partai pengusung presiden terpilih yang terhormat Bapak Prabowo. Jadi kita menaruh harapan mudah-mudahan persoalan ini akan diselesaikan oleh beliau dan para hakim akan lebih diperhatikan kesejahteraannya, dan yang lebih penting lagi bukan kesejahteraan tetapi statusnya. Karena soal kesejahteraan itu saya yakin manakala keuangan negara kita cukup itu akan otomatis. Tapi tolong diperjuangkan dulu status hakim sebagai pejabat negara. Nah, ini yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas nama pribadi juga kami menyampaikan profesiat pada pimpinan MPR kita yang baru untuk periode 2024-2029. Saya yakin karena pentingnya masalah ini, maka para pimpinan DPR dipimpin langsung oleh Pak Dasko turun gunung, ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, para hakim, para wakil Tuhan. Semoga yang datang ini memperjuangkan wakil Tuhan, bukan wakil uang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Dari rekan-rekan cukup. Ada lagi? Pak Wayan, silakan. Karena waktunya sempit, saya langsung saja dan tidak banyak yang akan saya kemukakan. Mudah-mudahan ini sangat berarti. Pertama, terima kasih pimpinan DPR, khususnya Prof. Dasko dan kawan-kawan sudah menyiapkan forum seperti ini. Forum yang luar biasa berharga. Bukan hanya untuk hakim. Pertama kali dalam sejarah. Ya, ini luar biasa. Jadi forum ini tidak hanya berharga untuk hakim, tapi untuk kita semua. Kenapa begitu? Hakim, sebagaimana kita baca di semua literatur, hakim harusnya memperoleh sebuah kehormatan. Hakim harusnya memperoleh kekhususan. Kenapa? Ada 3 hal yang melekat pada diri hakim. Pertama, dialah penjaga keadilan. Kedua, dialah yang punya sifat independen. Yang ketiga, dialah yang merdeka dari seluruh kekuasaan manapun. Karena itu dia layak mendapat kekhususan dan kehormatan. Masalah yang kedua, sepanjang 5 tahun kami turun ke daerah-daerah, kami selalu mendengar keluhan para hakim, khususnya yang tadi sudah diceritakan. Setiap kami rapat dengan Mahkamah Agung, terutama Sekjen, kami sudah mengingatkan betapa pentingnya memperhatikan nasib hakim beserta fasilitas yang ada di daerah, termasuk perumahan hakim. Para hadirin yang saya hormati, ada 3 hal yang penting selain hal-hal penting lainnya ketika kami turun ke daerah yang perlu mendapat perhatian tentang hakim ini. Tadi sudah disinggung. Pertama, soal kesejahteraan. Kedua, soal keamanan. Ada yang ketiga, sumber daya di kantor pengadilan juga perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, sekali lagi forum ini sangat berharga. Terima kasih para pimpinan DPR. Kenapa? Pada kesempatan ini pasti ibarat menggarami lautan, pimpinan pasti sudah menyiapkan strategi menghadapi tamu-tamu yang terhormat ini. Strategi apa? Pasti setidaknya dalam waktu dekat DPR akan melakukan komunikasi dengan pemerintah. Pasti, saya yakin ini. Yakin, seyakin-yakinnya.
betapapun kecilnya dorongan kami harus mendorong secepat-cepatnya ini dilakukan komunikasi dengan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Terakhir, pimpinan, mungkin agak ekstrim, mohon maaf kalau ada yang tidak sependapat. Selama ini kita mendengar kesejahteraan hakim itu hanya diatur oleh PP, rentan perubahan. Ya kalau perubahan menuju kebaikan. Kalau perubahannya menuju yang negatif, hakim itu tidak mudah bicara, tidak seperti hari ini. Gitu. Oleh karena itu, kalau ingin kesejahteraan ini memperoleh kelayakan dan kepastian hukum, kami memberanikan diri di forum ini. Coba kita kaji bersama, pantas nggak kesejahteraan hakim diatur di dalam undang-undang. Jika layak, saya mengusulkan mungkin dalam prolegnas dan prioritas tahunan DPR dan pemerintah khususnya dapat membahas RUU terkait, antara lain RUU jabatan hakim, itu bisa diatur kesejahteraannya. Kalau RUU-nya tersendat, yang lebih mudah adalah dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung. Itu masih bisa ditampung. Dan terakhir, revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi sekedar mengisi waktu rekan-rekan solidaritas hakim, ini forum pertama kali terjadi ya di DPR, di mana rekan-rekan hadir diterima langsung oleh 4 pimpinan DPR. Bukan lagi pimpinan komisi ya, tapi 4 pimpinan DPR. Coba cek, setahu saya belum pernah. Pak, ini dengan perwakilan hakim. Mohon izin bicara, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan
Ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi, dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah. Yang lemah kita harus bersatu, jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tadi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.